Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa pada pertemuan pertama di mata kuliah landasan pendidikan, yang dimana pada presentasi kali ini akan diisi oleh kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi konsep pendidikan. Perkenalkan, saya Husna Iksora Rizkia dengan NIM 2501938 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini, dan Siti Nurjana dengan 2501810 sebagai pemateri pertama, dan Shirley Feby Rizanti dengan NIM 2502559 sebagai pemateri kedua. Lalu ada Siti Alia Syarifatul Muna dengan NIM 2501746 sebagai pemateri ketiga, yang dimana kita kelompok 1 akan memaparkan materi apa itu definisi konsep pendidikan, apa saja ruang lingkup pendidikan, dan apa tujuan dan fungsi pendidikan. Selanjutnya, marilah kita simak pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Siti Nurjana, yaitu definisi dan konsep pendidikan. Kepada Siti Nurjana, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan serta pendidikan dalam konsep multidisipliner. Definisi umum pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan menurut UNESCO, dalam International Standard Classification for Education, pendidikan adalah proses di mana masyarakat secara sadar mentransmisikan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan perilaku lintas generasi. Adapun beberapa tokoh mendefinisikan pendidikan, salah satunya adalah tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan seseorang memiliki budi pekerti, wawasan luas, dan tanggap terhadap budaya guna melestarikan dan memajukan kebudayaan serta mencapai kebahagiaan sebagai kodrat manusia. Adapun menurut tokoh nasional John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut tentang pikir atau intelektual maupun data perasaan atau emosional menuju ke arah tabiat manusia. Adapun pendekatan multidisipliner dalam pendidikan atau pendidikan dalam konsep multidisipliner. Yang pertama ada pendidikan dalam pendekatan sains, yaitu suatu pengkajian pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Yang kedua ada pendekatan filosofi, yaitu suatu pendekatan dengan metode filsafat. Yang ketiga ada pendekatan religi, suatu pendekatan yang bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Dan yang keempat ada pendekatan multidisiplin, yaitu pendekatan holistik dengan menggabungkan ketiga pendekatan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siti Nurjana atas pemaparan materinya. Selanjutnya, marilah kita simak pemaparan materi apa saja ruang lingkup pendidikan oleh Shirley Feby Rizanti. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan. Pendidikan bisa dipahami dalam dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pendidikan mencakup semua pengalaman belajar yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya, pendidikan berlangsung sepanjang hayat atau seumur hidup, bisa terjadi di berbagai lingkungan, tujuannya untuk mengembangkan manusia secara menyeluruh, bentuknya bermacam-macam kegiatan. Dan hubungannya juga multidimensi, artinya melibatkan banyak aspek kehidupan. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan lebih merujuk kepada pengajaran formal di sekolah. Ciri-cirinya berfokus pada lembaga formal. Tujuannya biasanya ditentukan oleh pihak luar, misalnya kurikulum dari pemerintahan, dan dilaksanakan oleh pendidik profesional seperti guru atau dosen. Sifatnya terprogram dan terbatas, mengikuti jadwal atau aturan tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan dalam arti luas itu lebih bebas dan menyeluruh, sedangkan pendidikan dalam arti sempit lebih formal dan terikat aturan. Lalu ada ruang lingkup. Pendidikan punya 3 ruang lingkup utama. Yang pertama ada pendidikan formal, misalnya SD, SMP, SMA, sampai ke universitas. Prosesnya resmi, ada kurikulum, ada aturan, dan dilaksanakan oleh guru atau dosen. Yang kedua, ada pendidikan non-formal, misalnya
TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, kegiatan di gereja, kursus memasak, kursus menyanyi, bimbingan belajar, dan lain-lain. Prosesnya lebih fleksibel, tapi tujuannya tetap untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir, ada pendidikan informal, terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, atau bahkan di tempat kerja. Contohnya belajar sopan santun dari orang tua, belajar kerjasama dari teman, atau belajar keterampilan baru saat bekerja. Itu semua termasuk pendidikan informal. Jadi bisa disimpulkan pendidikan itu tidak harus dari sekolah saja, tetapi bisa didapatkan dari berbagai tempat. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan dasar, mencakup SD atau MI dari kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP atau MTS dari kelas 7 sampai kelas 9. Pendidikan dasar menjadi fondasi utama untuk membaca, menulis, berhitung, serta pengetahuan umum. Yang kedua ada pendidikan menengah, meliputi SMA atau MA yang fokus pada ilmu pengetahuan, contohnya IPA, IPS atau bahasa, atau SMK atau MAK yang lebih menekankan keterampilan dan kejuruan. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada pendidikan tinggi, ditempuh di universitas, institut, sekolah tinggi atau akademi dengan jenjang D3, D4, S1, S2 hingga S3 untuk pengembangan keahlian sekaligus gelar akademik. Terima kasih kepada Shirley Febi Rizanti atas pemaparan materinya. Selanjutnya, marilah kita simak pemaparan materi apa tujuan dan fungsi pendidikan oleh Siti Alia Syarifatul Muna. Kepadanya disilahkan. Lalu ada beberapa komponen pendidikan. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sasaran dan cita-cita yang ingin dicapai. Lalu ada peserta didik, yaitu individu yang mengikuti pembelajaran. Yang ketiga ada pendidik, yaitu individu yang bertanggung jawab dalam rangkaian pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum adalah rangkaian materi dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada metode. Metode adalah cara atau strategi yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi. Dan selanjutnya ada materi. Materi adalah bahan atas isi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dan kemudian selanjutnya ada sarana. Sarana adalah alat bantu untuk pendidik dan peserta didik ketika sedang pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan. Lingkungan adalah kondisi fisik dan sosial tempat proses pendidikan berlangsung, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yaitu tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknis, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertawakal, sehat, kreatif, dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan individu sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri untuk kehidupan dengan tetap menghormati setiap kebebasan individu lainnya. Selanjutnya fungsi. Fungsi menurut Imam Durkheim dalam Hasbullah 2017, pendidikan berfungsi sebagai berikut. 1. Alat sosialisasi, yaitu menanamkan nilai dan norma sosial pada generasi muda. Yang kedua yaitu alat integrasi sosial, yaitu menciptakan solidaritas dan keteraturan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu alat kontrol sosial, yaitu mengarahkan individu sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih kepada Siti Alia Syarifatul Muna atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan menurut UNESCO ada 4. Yang pertama, learning to know. Di sini kita harus mencari dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada learning to do. Di learning to do ini, sehabis kita mendapatkan dan mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya, kita harus menerapkan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Lalu ada learning to be. Learning to be itu pendidik harus melatih peserta didik agar mandiri untuk mencapai impian dan cita-cita peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, ada learning to live together. Jadi pastinya manusia itu hidup di masyarakat
sehingga kita harus mampu mengajarkan kepada peserta didik agar mampu hidup bersama-sama. Lalu selanjutnya prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3, yang pertama ada ing rasa sung tulada, yaitu pendidik harus pantas menjadi suri teladan bagi peserta didiknya. Lalu yang kedua ada ing madya mangun karsa, yaitu pendidik harus membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik. Yang terakhir, yang ketiga ada tuturi handayani, yaitu pendidik membiarkan anak didiknya untuk bertindak secara mandiri dan tentunya harus mendukung anak peserta didik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah bertindak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.